2 tahun mungkin. Tapi kalau track recordnya udah mungkin dari tahun 2010. Tapi di bidang lain, ya di bidang 3 rehab rekon. Karena di BPBD kan tadi Pak Kalak sudah menyampaikan ada 3 bidang ya, pencegahan kesiapsiagaan, ya, terus kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi ya pasca bencana, dan ada satu lagi sekretariatan, iya, yang administrasi dan sebagainya seperti itu. Jadi tes ya di bidang 2 baru 2 tahun saya dilantik, kalau tidak salah tidak keliru ya, tanggal 3 Juli 2023 ya. Terus mengalami beberapa kejadian, karena dulu kalau di bidang 3 kan saya terlalu santai nggih. Terlalu santai berkaitan dengan pasca bencana itu kan setelah tanggap darurat transisi baru saya masuk. Ya, dan saya biasanya yang dulu di bidang 3 itu rehab rekon itu ya kegiatannya pasca bencana, pembangunan jembatan dan sebagainya. Iya pasca bencana itu fisik ya. Iya fisik. Jadi infrastruktur, jadi yang biayanya besar-besar nggih. Tapi sekarang kembali, karena kan biasanya kalau yang biaya besar kita tidak hanya APBD tapi APBN juga. Jadi ya APBN. Tapi baru sekarang, yang tahun sekarang kita dapat alokasi 15 M untuk membangun jembatan yang di Beton Kulon. Ya, ada beberapa mahasiswa yang ikut KKN, kuliah kerja nyata ya, seperti itu. Ya, di situ juga ada 2 kalau nggak salah dari Unwiku, satunya lagi dari UMP kalau nggak salah. Iya, Worjo seperti itu. Karena pagunya besar sih 15 M, konstruksinya adalah konstruksi baja, nggih. Ya, baja. Jadi lebih kompleks pembangunannya di situ. Baik, saya di bidang 2 udah 2 tahun. Rumah saya di Jalan Pemuda. Belum tahu nggih, belum. Yang Kebumen mungkin sudah. Mbak-mbaknya tadi mana? Ya, rumahnya mana? Semporado. Sempor jauh. Iya, yang satunya lagi? Mas, mana Mas? Oh, Kebumen kota mana? Oh, saya Langitong. Oh iya. Tangga saya Pemuda, Mas. Ya. Iya. Saya Jalan Pemuda di Gang Pelatuk, belakang toko Bantong, toko sepeda nggih. Monggo kalau mau mampir ke rumah saya. Kalau yang ke kantor tadi sampaikan Pak Kalak, Jalan Arum Bintang. Kalau yang Kebumen pirsa nggih. Ini harapan kami nanti setelah mungkin selesai sore ya, mau balik ke Jogja. Sorry, ya, mau balik ke Jogja, mungkin mampir dulu ke kantor lihat dulu. Iya, nggak afdol kalau langsung ke Jogja. Jogja kan kayaknya udah itu kan ke Kebumen. Mumpung di Kebumen, muter-muter di alun-alun, mungkin berhenti sambil mungkin beli oleh-oleh, terus mampir ke kantor BPBD. Nggak apa-apa, di sana 24 jam. Kalau di BPBD kita ada tim piket juga seperti itu. Piketnya tim TRC sama tim Pusal Op seperti itu. Cukup nggih, perkenalan kayaknya sudah cukup. Kita materi pengenalan nggih berkaitan dengan kaji cepat dan aktivasi posko penanganan darurat. Kalau di Menwa tusinya ada ini enggak? Sebenarnya kaji cepat itu tim TRC bisa loh di Menwa. Ada yang jadi pernah masuk bisa loh. Mungkin kejadian gempa yang dulu itu bisa loh. Salah satu tusi utama bisa jadi tim kaji cepat di institusi UMY. Iya. Iya. Karena kan penting kalau kondisi kondisi bencana kan kolaps nggih. Teman-teman mahasiswa juga harusnya bisa belajar kaitannya dengan kaji cepat. Tidak hanya jadi korban loh, minta tolong gitu loh. Jadi bisa membantu pemerintah, dan karena stakeholder pengambil keputusan pemerintah untuk penanganan bencana, seperti itu kan.
Jadi ini memang saya tidak sampai detail nggih. Ini hanya kulitnya aja. Nanti kalau mau pengen belajar lebih detail ya mungkin saya dipanggil tadi udah sama Pak Zakir, dipanggil ke UMJ nggak apa, nanti saya siap ya, sama teman-teman sama detail berkaitan dengan penghitungan nggih, seperti itu. Tidak hanya basicnya teknis, enggak, semuanya bisa sebenarnya kalau belajar ya, belajar dan tekun lah semuanya. Kalau informasi ilmu dan sebagainya kalau tekun semuanya bisa, seperti itu kan. Oke, cukup ya, langsung. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan Pak Kalak ya. Kejadian bencana di sini tadi banyak ya, ada 10 seperti itu kan. Yang biasa terjadi tadi ada banjir, longsor, cuaca ekstrim atau puting beliung biasanya. Kalau di sini abrasi ya, abrasi air laut yang tadi disampaikan Pak Kalak di Subuk. Itu tahun kemarin ada beberapa aset pemerintah pariwisata tergerus dan roboh semuanya. Itu juga kami asesmen untuk data di Pusdal Ops itu. Lah, salah satu fungsi utama tim TRC adalah kaji cepat, nggih. Fungsinya kaji cepat kan otomatis untuk mengetahui nanti ini ada kondisi darurat atau enggak sih. Nah, ini kan harus dilakukan pengkajian atau penilaian, nggih. Ada kaji cepat awal sama kaji cepat kebutuhan seperti itu. Jadi itu penting sehingga tim TRC itu teman-teman yang di BWD kebanyakan tim TRC semuanya, tim reaksi cepat, nggih. Seperti itu. Karena tanpa adanya kaji cepat nanti penetapan status kondisi keadaan darurat bencana tidak tergambarkan seperti itu. Karena kondisi status bencana itu awalnya ya ini dari asesmen kaji cepat, tim kaji cepat yaitu tim TRC. Nah, tim TRC kan punya 2 tusi, pengkajian cepat, terus pencarian pertolongan dan evakuasi sama pendukung. Nah, ini timnya juga berbeda-beda sesuai kualifikasinya, kan? Itu kaji cepat kalau sudah dihasilkan otomatis bisa penetapan status keadaan darurat. Keadaan darurat juga ada tiga siklus: siaga, tanggap darurat, dan apa? Satunya lagi ada yang tahu mungkin? Yang biasa ikut di MDMDC mungkin saya percaya ya. Iya, oh, Mas. Kondisi keadaan darurat ada 3 siklus. 1 bukan ada. Itu kan untuk keseluruhan. Pra, saat, terus pasca. Ini di darurat ada 3 siklus. Iya, di kedaruratan, bukan tanggap daruratnya, kedaruratan. Ini tadi sebenarnya saya bawa tas tapi lupa, nanti kalau ada kuis saya kasih tas, tapi ala nyun sewu ini gak saya bawa. Buat oleh-oleh. Iya, tapi besok lagi lah, nanti apa besok pagi nggak Pak? Nanti saya haturkan Pak Luhur sebagai panitia inti ya di bidang 1, nanti nggak apa, nanti berapa besok pagi misalkan hasil nanti ada beberapa materi yang terakhir untuk apa skenario, mungkin di situ ada penilaian apa nanti bisa dikasihkan lah sama Pak Lu nanti seperti apa itu. Penetapan status otomatis ada 3 status kondisi keadaan darurat, nggih. Siaga darurat, tanggap darurat, transisi ke peralihan. Itu kondisi ya, darurat semuanya, nggih. Iya. Transisi ke pemulihan atau mau ke paskanya seperti itu. Ini aktivasi posko, nggih. Aktivasi posko hasil dari kaji cepat. Memang ini aktivasi posko hasil dari rapat koordinasi di intern Pemda, nggih. Nanti di situ ada otomatis dipimpin oleh Pak Bupati. Pak Bupati di situ diputuskan nanti menetapkan kondisi status tanggap darurat, karena di situ kan sudah ada kaji cepatnya. Kaji cepatnya seperti apa? Kan datanya komplit, yang terdampak berapa, meninggal sampai infrastruktur dan sebagainya. Jadi itulah yang sebagai dasar rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana. Seperti itu, Mas. Ya. Terus aktivasi posko juga di dalamnya setelah rapat tadi itu, rapat koordinasi tadi yang dipimpin oleh Pak Bupati sebagai IC Commander.
IC Commander itu aktivasi posko. Nah, di situ dimusyawarahkan dengan dipimpin Pak Bupati. Dari hasil kaji cepat tadi itu banyak yang harus direncanakan, dioperasionalkan di kondisi darurat. Dengan apa? Dengan dituangkan rencana operasi, itu kan. Ini rencana operasi juga ada pra, saat maupun pasca kedaruratan, ada semuanya. Jadi detail sekali. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa Mbak dan Mas mungkin belum mengalami, alami karena ini kan sedang belajar proses di kampus. Tapi kalau mungkin yang kemarin pernah mungkin ada, ini kan bagus jurusan yang ada pengenalan bencana, yang pas duduk belum mengalami juga ya, yang gempa belum mengalami juga, jadi seperti itu. Ya, ini berlahan berproses, jadi seperti itu rencana operasi tahapnya sampai nanti setelah rencana operasi berarti misalkan mau ditutup rencana operasi kedaruratan, otomatis nanti ada evaluasi apakah ini mau diperpanjang atau enggak. Nah, ini tergantung kondisi bencana, potensi bencananya. Karena pengambilan keputusan untuk penetapan status memang seni. Ini seninya orang darurat, kedaruratan seperti itu. Daruratan. Jadi mau stop atau lanjut, karena biasanya SOP-nya penanganan darurat kan kita 7 sampai 14 hari. Misalkan ada potensi yang luar biasa lagi ditambah sampai 1 bulan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya alur tadi yang saya sampaikan sama seperti tadi. Ini juga sebenarnya ada turunnya lagi berkaitan dengan pemulihan sarana prasarana, di bawahnya panjang lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk penetapan status memang seni dan itu butuh kolaborasi stakeholder terkait untuk penetapan itu, dan diputuskan oleh Bapak Bupati sebagai misalkan Pak Bupati sebagai IC Commander, memimpin pelaksana kegiatan untuk penanganan darurat. Lanjut Mas. Ini sama tadi kaitannya dengan kaji cepat, apa saja sih yang dianalisa atau direkap. Ada dampak bencana yang macam-macam sampai akhir keputusannya apa, mesti apa, rekonstruksi atau seperti apa, sampai analis masalah. Depan status tadi kan tuh Bapak Kepala Daerah Bapak Bupati dan biasanya ada kaji cepat. Terus ini fungsi utama Pusdalop. Pusdalop bisa belum? Pusdalop apa saja kepanjangannya? Iya. Pusdalop apa kepanjangannya? Itu bisa apa coba? Oh, apa ya? Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan. Iya, PB. Jadi semua kebencanaan di kabupaten kota, nggak cuma di kabupaten tapi sampai ke pusat itu ada Pusdalopnya. Iya, Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan. Iya, Pusdalop BPBD. Makanya besok ke kantor naik ke atas lihat Pusdalop, di situ kan ada beberapa istilahnya peralatan yang dari hibah dari BMKG dan sebagainya, itu komplit untuk e-warning system tadi yang disampaikan Pak Kalak tadi, itu terkoneksi di Pusdalop. Jadi itulah operator di situ. Teman-teman yang di BPBD itu yang Pusdalop kan ada struktur organisasi juga, manajer, supervisi, dan tim teknis ada beberapa yang ngoperatori kaitannya dengan pendataan dan sebagainya. Pengendali di Pusdalop, iya, di Kebumen. Mungkin nanti bisa ke sana, bisa mirsani lihat, terus ada inatusnya yang dari BMKG, yang sinyal atau peringatan dini dari BMKG. Kalau tadi disampaikan Pak Ala, ada bencana gempa dianalisis dari BMKG, potensi tsunami maupun tidak, ada informasi lanjutan, siaga, awas, waspada, awas. Jadi seperti itu. Nanti coba siaga nggak apa-apa, terus balik lagi tidak berpotensi tsunami, itu terus kita sampaikan juga pakai tadi IWS, ada 23 IWS di sepanjang pantai kita di pantai selatan, dan setiap tanggal 26 kita uji fungsi juga. Iya, setiap tanggal 26.
Dan itu juga tadi disampaikan sama Pak Zakir juga mungkin perlu kajian nanti di UMP juga perlu mungkin ada penelitian berkaitan dengan apa ya lokasi, karena kerentanannya IWS itu yang di pesisir itu tadi karena korosi dan sebagainya lah ini kan dan istilahnya setelah kita evaluasi juga daya jangkau sirinenya menurut saya kurang jauh karena di sana juga penghambatnya banyak. Jadi ada pengembangan komponen kecil lagi yang bisa trigger untuk merelay ke di mana panjang mungkin berapa radius gitu. Karena itu penting sekali dan harapannya mudah-mudahan tidak terjadi bencana gempa dan sebagainya di sinilah. Walaupun mungkin potensinya ada informasi ada, tetap kita harus siaga waspada seperti apa sih, kenali ancamannya dan kita kan bisa ini untuk kurangi resikonya seperti itu kan. Seperti itu. Terus lanjut. Ya, ini pengkajian cepat fungsi tim TRC Tuh. Cepat, waktunya cepat harus memang. Ada istilahnya golden time. Ya, golden time. Golden time. Itu seperti itu. Iya, 24 jam data harus ada. Biasanya kalau kita ada bencana banjir kayak kemarin di Arjosari Adimulyo, bukan tempatnya Mas tadi? Jauh. Iya, itu jebol tanggulnya lebaran kurang 1 hari. Ada kemarin. Iya. Itu luar biasa, tidur di kantor Mas seminggu. Itu lebaran 1 hari, masuk medsos, ya luar biasa. Jadi juga menghambat jalur nasional sih. Jadi perlu penanganan segera dan kan jebol sungai kayak sungai itu kan milik BWS tadi sampaikan Pak Ala. Jadi perlu koordinasi ke Yogyakarta, kan di Janti kantornya itu lebaran saya ke sana nggak ada orang, padahal saya udah telepon koordinasi minta ya komunikasi lah sama teman-teman BWS biar ada informasi penanganan seperti apa biar kita menyebarkan informasi ke masyarakat juga jelaskan. Kalau udah ada informasi dari BWS, misalkan 1 minggu setelah Lebaran kan clear kan. BBWSO, Balai Besar Wilayah Serayu Opak, penanganan yang memiliki aset sungai, itu Opak di Janti seperti itu. Terus ini lanjut terus Mas. Ini dasar hukumnya, dengan bisa googling bisa googling semuanya. Kalau pengen berso nanti bisa aja Pak Zakir. Ini ujiannya nanti bisa di copy paste lah ya. Nanti kan kita kasihkan ke Pak Zakir, pasti disampaikan beberapa aturan main untuk di kedaruratan, terutama yang klaster dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini pemahaman kasih cepat tadi. Istilahnya ya, cepat waktunya harus ada golden time-nya, mengidentifikasi kebutuhan penanganan kedaruratan khusus darurat dulu gitu. Dan kami di BPBD juga ada tim satu lagi, tim Jitu Pasna, ya tim TRC dan tim kajian kebutuhan pasca bencana di Pak Iksan nanti. Pak Iksan nanti yang memberikan informasi itu. Itu lanjut. Ya. Ini kunci keberhasilan tim TRC atau kaji cepat waktu tadi waktu tim yang mumpuni istilahnya data yang didapatkan, data primer itu harus semuanya sesuai dengan formnya. Memang kalau belajar banyak dengan untuk kaji cepat memang banyak sekali, ada 6 form yang karena kita kan sering melakukan pelatihan dengan BNPB, kita kan vertikalnya BNPB kaitannya dengan ilmu dan sebagainya. Untuk kaji cepat itu formnya banyak. Kemarin juga kita latihan lagi dengan teman-teman BNPB dan pesertanya adalah desa tangguh bencana dan sebagainya. Tentunya mahasiswa juga bisa sih. Kalau di Kebumen mungkin kita libatkan juga biasanya. Seperti itu. Lanjut, Mas. Ini tujuannya tadi untuk memastikan keadaan darurat bencana ada atau enggak, itu kan, dengan kaji cepat itu. Kalau ada berarti kan parameternya apa sih? Itu kan banyak sekali, ada korbannya, ada infrastruktur dampak banyak sekali dan sebagainya. Dan nanti juga kita menentukan prioritas penanganan seperti apa untuk kedaruratan. Seperti itu. Karena yang kita tolong adalah ada 2 tadi kecepatan, penyelamatan jiwa yang terdampak. Kan utamanya itu jiwa. Nanti terus
kita kalau udah kita jiwanya udah tertolong, diselamatkan di tempat aman, misalkan di tempat pengungsian, baru kita berikan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, pangan, sandang dan sebagainya. Seperti itu kan, utamanya itu. Dan itu penting sekali untuk proses optimalisasi untuk penanganan darurat. Lanjut Mas. Tadi kan itu sudah semuanya di Pusdalop kami komplit datanya Mas. Ya sesuai apa yang tadi disampaikan Pak Kalak, untuk kajian risiko bencana ada, memang ini perlu dimutakhirkan karena udah istilahnya kadaluarsa lah. Ini tahun depan udah kita update, kita pemutakhiran sebagai dasar, karena ini hubungannya kalau ke ARB kan ini sih untuk tata ruang dan sebagainya. Kajian KLA stakeholder itu butuh data KRB itu, kajian risiko bencana. Iya, kajian risiko bencana. Jadi penilaian risiko mungkin kalau dengan Googling mungkin risiko apa sih sama dengan Z dikali kerentanan bagi C kapasitas. Itu kajian resikonya di situ. Itu semua sektor dihitung semuanya. Kalau di sini saya jelaskan nggak selesai nanti beda ya itu Mas. Iya itu nggih. Dengan udah kepengen udah mau seperti itu ya. Oke, lanjut. Itu sekunder juga udah ada semuanya nggih, primer. Ini sama aja, lanjut Mas. Iya. Nah, ini laporan tim kaji cepat. Biasanya terus update nggih sebagai dasar untuk rekomendasi penentuan status itu ke Pusdalop nanti disusun, disampaikan ke pimpinan nggih, ke Kalak BPBD ex officio Pak Sekda. Ke Sekda baru tadi sampaikan kalau udah fix dirapatkan bersama sebagai dasar untuk penentuan status tadi. Ya. Rekomendasi kan, lanjut Mas. Ya. Ini contoh aja, ini contoh kalau dengan Mas dan Mbak di Jogja paling dekat adalah Pusdalop Yogyakarta itu mungkin dari peralatan, SDM dan teknologi di sanalah yang seperti BNPB. Kantornya dekat, lupa Bajiro apa ya? Lupa Mas. Itu. Oh, orang Jogja Mas. Ya itu, ya. Di situ bagus banget Mas. Kita juga sering belajar di sana lah. Ya, satu sana komplit Mas. Jadi terintegrasi semuanya informasi. Pas Covid juga luar biasa sana. Seperti itu. Ini contoh aja nggih, contoh terus Mas, terus. Lanjut. Ini yang Jogja hampir seperti ini. Ya Pusdalop. Teman-teman Pusdalop. Enggak, ini yang perfect lah. Yang sesuai perka itu. Terus Mas. Nah ini tadi alur proses penanganan darurat nggih. Tadi pengkajian awal otomatis diketahui datanya semuanya komplit, semuanya ada korbannya, terus yang terdampak infrastruktur berapa, terus mungkin kayak sawah dan sebagainya, istilahnya 5 sektor itu sudah teridentifikasi lah. Ada sektor perumahan permukiman selain jiwa korban jiwa itu perumahan permukiman, terus infrastruktur, terus sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor. Itu 5-nya biasanya udah di form, sudah masuk semuanya, jadi sebagai dasar untuk proses selanjutnya seperti itu. Ini sama nggih, tadi intinya ini garis besarnya sama semuanya tadi, aktivasi pos dan sebagainya. Lanjut Mas. Tadi kaitannya dengan rencana operasi ya, mungkin sedikit saya gambarkan. Rencana operasi tadi setelah semuanya berjalan nggih, penetapan status dan sebagainya, ditetapkan rencana operasi itu. Rencana operasi itu aktivasi dari Renkon yang sudah dibentuk. Jadi KRB, RPB, Renkon itu udah ada dulu. Kalau mau penanganan lanjutan untuk kebencanaan. Ya, Renkon, ada Renkon tsunami, gempa dan tsunami, Renkon banjir, Renkon longsor dan sebagainya sesuai dengan kondisi potensi kebencanaan di wilayah masing-masing. Kalau di bumi harusnya ada 10. Kita alhamdulillah baru ada mungkin 3. Ini sedang berproses nih. Proses terus untuk
pembuatan itu kita juga kerjasamanya dengan teman-teman mahasiswa dalam artian pihak kampus gitu kan, ada UNES, ada UMI, bisa aja besok kan ada Pak Zakir, besok misalkan ada yang dosen biasa itu ya kita kerjasama, apalagi besok kita udah sepakat ada apa PKS, janji kerjasama berlanjutan dari kegiatan ini besok banyak, makanya misalkan ini mengawali besok aja mungkin misalkan ada mahasiswa baru bisa aja seperti mungkin Destana tematik atau apa bisa aja besok. Programnya bisa berubah-berubah. Nanti tergantung Pak Bos Pak Zakir. Kita ikut aja seperti itu. Ya, siaga, tanggap. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kan itu kan. Oke. Tanggap, transisi ini ada 3. Kalau di kedaruratan ada 3 fase seperti itu. Siklus ya. Lanjut. Nah, ini tadi penetapan status ya. Ada status nasional berarti presiden otomatis, provinsi Pak Gubernur kalau penetapan status, kalau yang kabupaten bupati wali kota ya. Tadi tahapannya seperti itu sama ya. Lanjut Mas. Nah ini kalau di penetapan keadaan darurat bencana, selain penetapan status ada penetapan sistem komando penanganan darurat bencana. Jadi personilnya siapa sih yang akan mengampu penanganan darurat, itu harus ada dikomandoi Pak Bupati atau Pak Dandim, misal sesuai keputusan rapat bersama-sama itu harus dibentuk sistem komando penanganan darurat bencana. Dan sistem komando penanganan darurat bencana nggak hanya di kabupaten kota, nanti hierarkinya turun ke bawah sampai poskonya ini kan nanti poskonya di BPBD, dan kalau sesuai renkon tsunami poskonya di BPBD sama di pendopo ke Bupati. Itu ada nanti pos lapangan, pos pendukung dan pos pendamping seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini aktivasi tadi SKPDB sesuai tadi rapat koordinasi, penetapan status juga penetapan tim ya, tim SKPDB seperti itu kan. Tim. Jadi timnya dikomandoi, ada beberapa klaster di SKPDB, klaster selain sekretariatan ya, di penanganan kedaruratan itu ada cluster PPE, itu biasanya Asian Commander-nya adalah PIC-nya, person in charge, itu penghubung atau yang ngetuai ya. Itu PPE itu pencarian pertolongan dan evakuasi adalah Basarnas. Kita juga di sini alhamdulillah di Kebumen ada kantor pembantunya di Karanganyar mungkin baru 1 bulan, dan kita lebih mudah untuk koordinasi penanganan bencana, enggak cuma kalau PPE-nya Basarnas komplit, nggak cuma pas kejadian bencana, tapi musibah kayak laka lantas, laka air dan sebagainya, mereka juga, dan kita juga kolaborasi dengan Basarnas dalam penanganan itu. Ya, itu kan pos komando, pos lapangan, pendukung dan pendamping. Ini biasa seperti itu, nggih. Ini sesuai aturan yang petunjuk pelaksanaan nomor 10 tahun 2003 itu di situ seperti itu. Jadi tadi aturannya di ini, nanti bisa lebih detail, kalau pengen tahu lebih detail lagi di Google ada semuanya gitu. Lanjut. Nah ini struktur koordinasinya nggak kelihatan. Mungkin sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan tadi mungkin yang sudah saya sampaikan, nggak apa, diskusi aja. Iya diskusi Mas, monggo. Iya Mas ya. Monggo diskusi aja. Diskusi Mas, iya nggak apa-apa. Timbang, iya diskusi. Wis pirang jam Mas aku Mas? Wis. Ya diskusi ya. Monggo mungkin. Monggo Mas Farhan, ora apa-apa, enggak masalah. Sambil pokoknya bebas sambil iya, nanti jangan rokok, iya. Tadi yang sudah saya sampaikan mungkin ada yang kecatat atau kecerna di ini. Mungkin bisa disampaikan nggak apa, sambil jalan aja sebelum supaya saya sampaikan sampai ke bawah. Monggo Mbak monggo Mbak. Monggo Mbak, ini Mas nggak apa, monggo Mbak, nggak apa ya Mas. Nggak apa ya, satu-satu ya, cewek biar iya. Oh ya lupa ya tadi belum istilahnya biar penyemangat belum ya. Ini contoh lah untuk biasa di BPBD kan kalau
setiap pagi itu kan istilahnya biar kompak ya kan. Ini saya contoh aja ya. Siapa kita? UMY, tangguh. Sepakat? ya, seperti itu. Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Sebentar. UMY, katanya tangguh ya. Siapa kita? UMY. Ya. Ya udah bangun kayaknya, kayaknya kok nggak semangat ya Mas. Iya. Sambil refresh sini sih ya. Ya, siap satu-satu ya. Siapa kita? UMY. Takut. Kurang keras padahal udah makan berapa piring. Ya, ulang sekali lagi. Siapa kita? UMY. Takut. Lupa saya ya. Kalau di WBD biasanya salam tangguh ya. Selamat pagi, luar biasa, satset gitu kan. Iya. Ke WBD Kebumen, tangguh ya. Ya, itu Mas. Iya. Biar biasa bisa. Nanti kalau ice breaking sampai pagi nanti. Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang tanya tadi, mungkin sedikit saya sampaikan, baru tanya aja Mas Ropo. Kita biasa aja, ngobrol biasa. Gak usah sepandang Mas. Iya. Gak apa Mas, Mbak. Monggo, Mbaknya. Nanti Pak Zakir, wah ini Mas Farhan, ini ala langsung lah. Ya Mas, gak usah ikut ujian, udahlah, cukup udah. Iya. Dapat tuh Mas asdos ya. Ya monggo satu-satu, gak apa-apa. Ya. Jam setengah. Jam. Good night everyone. Berdiri. Yuk, lanjut. Pak. Berdiri duduk Pak. Ya biar lebih Abdul kenal semuanya dan dapat gambar ya, berdiri aja. Salam tangguh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Setiawan, biasa dipanggil Randy. Saya asli Purbalingga Pak. Terima kasih Mas Randy. Ya. Saya mau tanya Pak, tadi kan udah dijelasin terkait pembagian di dalam tanggap bencana, tanggap darurat. Nah, dalam pembagiannya juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 kan ada pra dan juga paskanya. Nah itu pembagiannya seperti apa Pak? Itu juga perlu kita pahami bersama. Begitu, terima kasih. Matur nuwun. Mas, sama kelali Mas. Mas Randy siap? Ya. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 kan memang ada pra saat pasca nggih. Memang di siklus atau di kondisi pra atau pencegahan kesiapsiagaan memang juga ada kondisi seperti itu juga, karena di pra memang kebanyakan kita melakukan penanganan yang sebelum kejadian bencana gitu kan. Jadi sebelum darurat. Ya, kalau darurat kan ada 3 juga, itu sama di siaga juga ada kesiapsiagaan. Ya, kesiapsiagaan kan bentuknya banyak, ini juga ini istilahnya pelatihan dan sebagainya, ini kan sama aja, sosialisasi kan di pra, di pencegahan kesiapsiagaan itu pra ya. Pra itu biasanya tadi saya sampaikan kan ada tiga bidang di BPD. Yang di pranya itu yang biasa nangani itu pencegahan kesiapsiagaan itu macam-macam. Ada studi kaitannya dengan kebencanaan tadi. Itu kan. Jadi ada Renkon, RPB, PRB, RPKB itu penyusunannya di kondisi tidak ada bencana. Itu kan, seperti itu. Jadi di situ kebanyakan kita mitigasinya non fisik ya. Ada non fisik dan fisik juga. Tapi kebanyakan yaitu sosialisasi dan sebagainya, mitigasi pencegahannya seperti itu, pencegahan kesiapsiagaannya. Kalau di sama ada pra, saat dan paskanya di siaganya juga ada. Kalau di darurat juga ada kan tadi, tapi transisi tadi yang lebih
bukan Paskah tapi transisi kepemulihan. Di Paskahnya juga ada kegiatan pra saat, kalau di Paskah Bencana juga kaitannya dengan penanganan infrastruktur kan ada pra infrastruktur, ada kajian tadi DED dulu itu kan, DED dulu, terus saatnya adalah pelaksanaan eksekusi penanganan ya, terus Paskahnya juga evaluasi dan pengendalian sebagainya seperti itu, ada semuanya jadi sama itu. Dan sesuai instruksi di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga lebih detail lagi nggih. Seperti itu di pra seperti apa kegiatannya nggih untuk mitigasi bencananya, di darurat juga seperti apa. Kalau di darurat itu tadi pembentukan tim TLC ya itu maksudnya di kesiapsiagaan juga, tapi kalau pas operasi tim TLC adalah masuk di kedaruratan. Kalau di pasca bencana tadi yang tim Jitupasna seperti itu Mas. Jadi banyak banget memang beberapa kegiatan yang tadi ada semuanya sebenarnya di kesiapsiagaan, ada pra saat juga seperti ada semuanya seperti itu. Itu. Oke, yang lainnya mungkin Mas Farhan. Ya Mas. Oh iya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Farhan. Tadi terkait alur sampai ke proses penanganannya, kan sebelum penetapan status itu ada kaji cepat, ya kaji cepat. Nah, nanti yang menetapkan status itu kan kalau misal BPBD berarti dari kabupaten bencananya tingkat seperti COVID Pak Presiden. Ya, Presiden. Nah, misal dalam satu kondisi bupati ataupun wali kota di tingkat BPBD, kalau di provinsi gubernur. Nah, mereka tidak bisa memutuskan, dan yang harus memutuskan itu di BPBD-nya, tim kaji cepatnya. Apakah ada maksudnya ada skema seperti itu? Karena kan tadi Bapak bilang yang memutuskan status darurat itu kan dari PIC-nya seperti itu, komandernya. Nah, dalam kondisi yang berdarurat, status harus ditetapkan dan tidak bisa menunggu lagi. Apakah bisa melangkahi itu? Ya, siap. Ya, terima kasih Mas Farhan, luar biasa nggih. Ya, dalam penetapan status memang kita lihat kondisi nggih. Misalkan memang biasanya yang biasa berjalan komandernya adalah Pak Bupati atau Pak Sekda. Tapi misalkan beliau berhalangan atau sudah mungkin keluar negeri nggih, kan masa nunggu pulang nggih. Ya, di situ kan tadi udah ada rapat koordinasi. Karena IC Commander bisa saja dijabat oleh Pak Dandim atau Pak Kapolres. Itu tergantung kondisi pemerintahan. Karena pemerintahnya ada ya otomatis bisa Pak Sekda atau Pak Bupati. Biasanya Pak Sekda, kalau BPBD Pak Sekda eksekusinya. Tapi misalkan Pak Bupati dan yang lainnya di atasnya ada Forkompinda, itu pengarah biasanya. Tapi misalkan memang di suatu daerah ada yang langsung tadi Pak Dandim. Iya, bisa. Dari tadi rapat koordinasi dengan hasil kaji cepat dan sebagainya, karena mungkin perlu memobilisasi kekuatan yang luar biasa. Di Aceh kan IC komandannya kan kalau nggak salah melantai TNI ya, atau nggak salah kalau di atas gubernur kan presiden kan, duluan Aceh itu langsung di atasnya mengerahkan pasukan luar biasa kan. Nah, ini tergantung kondisi bencananya. Itu Mas. Iya. Kalau kabupaten misalkan ya kemarin Tanggul aja itu Pak Sekda, tapi bisa aja Pak Sekda berhalangan hadir atau di luar kota, ya Pak Bupati. Pak Bupati nggak ada, otomatis sesuai rapat koordinasi bisa Polres, nanti keputusan rapat semuanya. Iya, rapat koordinasi tadi itu yang paling vital menentukan itu. Gitu. Ada lagi mungkin? Ya. Ya. Estafet. Mas siapa? Asli mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Pak, nami kula Arta saking Bantul, Jakarta. Pertanyaannya tadi saya menggarisbawahi bahwasanya Bapak tuh menyebutkan bahwa
syarat KLA itu merupakan harus berdasarkan kajian risiko bencana. Nah, indikator apa saja yang harus ada untuk mewujudkan KLA tersebut? Terima kasih. Ya, KLA. Panjangannya apa, Mas? Kabupaten Layak Anak. Hah? Oh ya, ya betul. Kemarin aja kalau nggak salah Dinsos kalau nggak salah itu, Mas. Kemarin juga Dinsos sama Bapeda merapatkan itu dan kaitannya dengan apa? Data yang kaitannya dengan untuk penilaian itu banyak banget memang. Jadi salah satunya yaitu kajian risiko bencana di dalamnya kan di situ ya termasuk risiko bencana di Kabupaten Kebumen yang berdampak ke anak teman. Tadi kan layak anak ya Mas ya tadi kan ya itu. Jadi di satu wilayah misalkan kajian risikonya di misalkan sepanjang Sungai Kedung Bener, nah, otomatis kan di situ juga harus ada analisanya kaitannya dengan terdampak anaknya. Jadi itu penting juga untuk tadi dasar variabel kaitannya dengan penilaian itu juga di kawasan nanti yang sepanjang alur Sungai Kedung Bener dan banyak lagi variabelnya Mas. Tidak hanya yang saya sampaikan tadi itu banyak banget ada kemarin aja yang dinas kesehatan juga yang penilaian kesehatan apa gitu loh. Itu juga KRB juga sebagai di dalamnya parameter dan datanya juga yang sebagai input kaitannya dengan penilaian itu seperti itu. Jadi memang kajian risiko bencana di tingkat kabupaten harus ada dan penting dan perlu di-updating atau dimutakhirkan karena aturannya udah ada di perkara nomor kesupan saya itu bidang 1 itu biasanya 2 tahun sekali harus di-updating kaitannya dengan tadi peta resikonya ada kerentanan kan kerentanan juga banyak banget Mas parameternya nggih. Yang anak, yang wilayah dan sebagainya ada demografi sebagainya itu semuanya harus dinilai semuanya dan petanya juga ada itu makanya kajiannya tebal Mas dan mungkin metriknya sedikit nggih untuk penilaiannya tapi yang gambarnya juga tebal. Jadi situ menggambarkan di peta risiko itu semuanya menggambarkan semuanya untuk dasar tadi penentuan tadi Kebumen layak iya seperti itu. Nggih. Tidak hanya itu di KRB juga di situ juga mendukung juga dan tidak hanya di BPD tok. Kalau nggak salah variabelnya KRB tata ruang juga yang PU banyak banget Mas yang tadi disampaikan jenengan. Itu. Terima kasih Mas. Oke. Mungkin ada lagi? Oke. Hah? Iya. Ya, izin ya. Nyuwun sewu itu menambahi terkait dengan KLA gitu ya. Kalau di bidang kami. Kebetulan kami baru verifikasi terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Jadi ada beberapa indikator, ada beberapa bidang. Kita itu kemarin di aspek yang kelima. Terkait dengan bencana sebenarnya tidak ada hubungan dengan kajian risiko secara langsung. Cuma jadi pada saat pra bencana, bencana sama pasca itu ada indikator yang terkait dengan kebutuhan anak. Yang pertama ketika di pra itu jalur evakuasi, papan informasi dan sebagainya itu mudah untuk dipahami oleh anak. Jadi ketika anak-anak itu bisa mudah lebih paham terkait dengan informasi yang diberikan. Itu menjadi PR di kami karena kan tidak semua rambu itu bisa dipahami oleh anak-anak karena ada beberapa rambu atau informasi itu hanya sebatas simbol gitu ya. Simbol dan tanda aja. Yeah. Terus yang kedua terkait pada saat bencana itu evakuasi yang jelas itu harus mendahulukan anak-anak gitu ya. Itu di kami di BPBD. Terus setelah itu ada psikososial yang memang harus dilaksanakan oleh itu sudah di wilayahnya dinas sosial gitu ya. Jadi memang ketika terjadi bencana semua untuk didahulukan kepada anak-anak dan indikator itu harus dinilai pada saat bencana memang kita mendahulukan anak-anak ketika evakuasi, penempatannya dan sebagainya. Terus pada saat di tempat apa? Penampungan untuk evakuasi sementara itu. Terus
PR-nya di pasca bencana itu banyak hal gitu ya, karena ini lebih kepada rehabilitasi dan rekonstruksi. Tadi yang psikososial itu harus banyak kepada anak. Terus ada ketika ada bencana besar itu jelas ketika ada pendidikan harus juga harus berdiri adanya sekolah darurat juga. Itu cuma memang ya ini hanya perencanaan ya, artinya ketika terjadi bencana besar yang sebenarnya kita tidak inginkan seperti yang di Bantul itu, ya mudah-mudahan tidak, itu kita memang harus mendukung ke arah sana gitu Pak Kabid. Terkait dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, mudah-mudahan kita dapat nilai yang terbaik ya. Jadi dari ini dia ke utama gitu ya, mau dukungannya. Itu kayaknya mantan forum anak kayaknya itu. Terima kasih Mas, mantan forum anak ya Mas. Iya, timnya Mas, tim KLA juga, yang KLHS kalau nggak salah Pak Hayun juga. Iya, terima kasih Mas Eko tambahannya nggih. Tadi seperti itu nggih. Jadi luar biasa. Jadi semuanya walaupun mungkin tidak banyak, tapi otomatis harus tadi disampaikan Mas Eko nggih. Kebencanaan juga harus pro terhadap anak, apalagi difabel nggih, kelompok rentan. Maksud anak juga seperti itu. Ya, ini terus Mas lanjut. Iya, lanjut aja. Ya, terus yang positif. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan untuk klaster tadi, mungkin kalau di kemahasiswaan atau MY biasanya masuk di biasanya kalau pos pendukung, biasanya pos pendukung yang lebih fleksibel, pos pendukung, karena pendukung kan juga di situ dari bank ya, dari bank negara maupun bank swasta dan lain-lainnya, itu pos pendukung biasanya kalau di kemahasiswaan atau ada organisasi lain situ. Ini tadi yang saya sampaikan struktur koordinasi untuk kebencanaan. Ini di sini seperti itu. Ada IC komandernya, ada wakil, wakil komandan, ada sekretariatan sudah ada semuanya dibagi juga, ada untuk pengadaan sebagainya. Terus klasternya ada 6 ya, klaster PPE tadi kesehatan, terus perlindungan pengungsian, ada penanganan darurat, terus yang lainnya, ada 6 ya, 6 semuanya ini. Bidang kesehatan ya, bidang operasi, pengungsian dan sebagainya, bidang operasi pemulihan. Nah ini pasca bencana nanti. Ini yang biasa nangani tadi disampaikan Mas Eko untuk pemulihan dini, khususnya untuk pasca bencana seperti itu. Keberlanjutannya. Lanjut Mas. Ini pos lapangannya, ini kita sedang ini. Kalau kejadian bencana memang kita harus ada pos lapangan. Pos lapangan juga nanti otomatis teman-teman dari rekan-rekan dari Pemdas juga harus digerakkan sebagai koordinator di sana, PIC-nya di sana, dan dibantu sub operasi ya. Ada PPE, ada dapur umum, pengungsian dan sebagainya juga tetap dibuat di desa. Seperti itu. Karena kita kalau nggak ada bantuan dari desa, monggo langsung aja ya. Itu kita otomatis buntu nanti penanganan darurat. Iya, kurang ini. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini mendukung tadi ini bisa di universitas dan sebagainya bisa masuk di sini. Iya. Itu bisa bergerak di bidang transportasi atau bidang pengerahan sumber daya manusia tadi mungkin ada tim sosial dari UMY atau yang untuk istilahnya misalnya kita ada pengungsian, ada sekolah darurat, otomatis kan kita harus ada itu pengajarnya. Nah, mungkin dari kemahasiswaan ada yang bisa masuk di situ pos pendukung di tempat pengungsian shelter seperti itu, TA. Lanjut ya, ini pos pendamping dari provinsi atau monggo Pak saya di belakang. Pos pendamping ya biasanya dari provinsi maupun dari BNPB, ini semuanya ada bidang-bidangnya. Lanjut. Ini tadi rencana operasi Rencana operasi itu aktivasi dari Renkon. Renkon memang yang ada baru tadi Renkon kaitannya dengan
gempa dan tsunami, terus BPBD itu ada 3 itu Gagalan Teknologi di Sempor dan Waduk Pasar Sintang. Jadi di situ aksinya banyak sekali, pengeran sumber daya, terus peralatan, juga penyiapan anggaran dan sebagainya, ada semuanya di rencana operasi untuk penanganan kaji cepat. Lanjut Mas. Tadi ini sudah saya sampaikan untuk opsi waktunya untuk posko bisa 7 hari, misalkan tetapkan tadi status penanganan daruratnya ada 7 hari atau 14 hari bisa bertambah karena potensi bencana bisa berlanjut. Lanjut. Ya. Nah ini di posko otomatis kan atau pusdalop melebur di situ jadi satu, membantu pos komando, pusdalop otomatis menginventarisasi semua data yang masuk di pusdalop di BPBD dan bisa disampaikan ke pos komando sebagai tindak lanjut penanganan kedaruratan. Ada pengumpulan data, informasi, penanganan darurat, dan kita juga melaporkan ke BNP setiap kalau kita piketnya memang sekarang memang berjalan cuma 2 shift mudah-mudahan ini bulan depan di bulan Juli itu kita bisa 3 shift 1 off, dan sudah ada ketentuannya SOP-nya bahwa laporan yang disampaikan ke BNPB lewat email itu harus tepat waktu setiap ganti piket itu harus laporan juga, laporan kondisi terkini kebencanaan di kabupaten atau di provinsi ataupun di nasional seperti itu. Lanjut Mas. Ya ini tadi untuk dari klaster ini klaster penting sekali karena tanpa klaster tadi yang 6 PPE, kesehatan, pengungsian, terus pemulihan, penanganan darurat, pemulihan, dan satu lagi kaitannya dengan kesehatan tadi itu semuanya harus ada semuanya dan saling berkoordinasi, satu komando dari IC Commander System Pak Bupati, kalau di kabupaten Pak Bupati, semuanya komandonya dari satu pintu satu titik, sehingga sesuai tusi masing-masing bisa bergerak guna kelancaran optimalisasi penanganan kedaruratan di kabupaten kota sesuai dengan tadi rencana operasi sesuai yang sudah ditepatkan bareng-bareng di rapat koordinasi SKPDB. Lanjut Mas. Udah ya. Lanjut. Terima kasih. Mungkin waktunya terlalu sudah luar biasa Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf mungkin kalau saya ada kekurangan kelintak-kelintuk atur sambil menikmati aja nggak masalah, dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan seperti itu. Dan mudah-mudahan Pak Zakir nanti kan tadi kan Pak lanjut. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMY tangguh ulangi terima kasih. UMY tangguh ya, terima kasih. Orang usah wis mau lah wis kesel. Oke, lanjut silakan yang mendapat snack, yang belum ya menerima ya dengan lapang dada. Habis ini nanti ada pemateri berikutnya. Ya, Kabit 3, kabit yang paling ganteng di BPBD Kebumen ya nanti. Kabit yang luar biasa, Kabit 3 Rehab Rekon nanti ya didengarkan. Ini penting materinya nanti. Ya karena sudah malam, sambil menikmati snack boleh sambil langsung sama Kabit 3 beliau Bapak Ihsanuddin MNC. Sallallahu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih waktunya untuk materi terakhir nggih. Nggih. Untuk materi terakhir kami diberi tugas mengisi TTX, tabletop exercise. Ya. Di sini kami rubah formasinya. Bisa nggih? Bisa nggih? Jadi teori dari TTX itu membentuk huruf U. Nggih. Ini rombongan sini, nggak apa-apa, nanti menghadap sini semua, nggih. Rombongan sini juga menghadap sini, ya. Awas. Nggih. Rombongan sini juga menghadap sini, rombongan sini ngadap sini. Ini geser ke pinggir. Nggih. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Iksanuddin, Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi. Nggih, pasca bencana. Nggih. Tapi kami diberi tugas untuk mengisi materi TTX. Nah, di sini kami dibantu. Tim kami ada 4 personil, 1 dari Mas Bandrio, 1 dari Mas Jamal, dan 1-nya lagi Mas Chandra. Ini teman-teman yang akan memandu kita dalam kegiatan TTX ini. TTX ini merupakan konsep dasar ketika kita melaksanakan gladi. Jadi besok pagi kan kita akan melaksanakan gladi. Jadi itu yang menjadi dasar kita dalam pelaksanaan gladi tersebut. Terus di sini kami akan bagi menjadi peran ganda. Jadi peran ganda. Misalnya dari sini ada yang jadi BMKG, ada dari BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi, TNI, Polri, Pusdalop, semuanya menjadi peran. Lah, nanti model kami itu mengadakan diskusi. Misalnya memberi pertanyaan kepada teman-teman semuanya, nanti dari teman-teman semuanya kan tadi sudah mendapatkan materi nggih, sebagian memberikan jawaban ide apa yang menjadi pikiran teman-teman semuanya dan besok untuk bisa dilaksanakan pada saat gladi. Tuh gimana? Seperti itu nanti kita teman kita juga akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. TTX ini kita ada 3 kegiatan, yaitu mulai dari pertama itu peringatan dini. Di peringatan dini, terus yang kedua itu kegiatan tanggap darurat, yang ketiga itu pengakhiran dan peralihan status tanggap darurat. Jadi nanti karena materinya cukup banyak dan waktunya terbatas, kita dibatasi waktu atau diakhiri dengan semua materi ini yang disampaikan. Persetujuan teman-teman semuanya. Ini rencana jam berapa terakhir? Jam 12 ya? Hah? Tanggal 9, sekarang juga udah jam 8.15 menit. Oh, jam 9. Oke. Nggih.
Ini teman-teman kita sedang menulis peran teman-teman semuanya. Ada yang jadi BPBD provinsi, terus BPBD kabupaten, TNI, Polri, Pusdalop, BMKG, Dinas Kesehatan, PMI, korban, korban apa Mas? Korban perasaan, korban bencana, ya. Santai aja Mas, langsung dibagi, jadi dibagi peran. Jadi ini ada PMI yang siap menjadi PMI, peran PMI. Sini. Oh peran PMI. Palang Merah Indonesia menjadi peran PMI. Nah, Dinas Kesehatan. Jadi ya tidak semuanya, paling 1, 2, 3 gitu. Jadi ini nanti dibagi menjadi 2. Sini nggak apa-apa. Ini untuk peran saja, nanti untuk memberikan gambaran. Oh saya harus seperti apa ya gitu. Ini Dinas Kesehatan sini, terus BMKG. Satu kelompok berapa orang? Iya nggak apa-apa. Terus sebelah sana BMKG, sebelah sana dibagi 2. Terus Pusdalop sini aja nggak apa-apa. Terus Polri sebelah sini. Terus BPBD kabupaten sebelah sini. BPBD provinsi sebelah sini. Ada lagi Mas? Bupati. Ini ada TNI. Sebelah sini. Lurah. Iya. Dah, udah cukup sebelah sini yang belum. Udah nggak apa-apa, diterima aja Mas. Nah terus ini. Ya. Ininya cuma 1 ya? Itu yang ini? Yang ini? Mic-nya ada berapa? Mic-nya ada berapa mic? Mic. Ya biar bisa, kan tidak 1. Mic-nya ada berapa? Tadi yang di sini sama Mas Bagus. Halo. Iya. Semuanya? Ada yang belum? Sudah semua? Oke. Jadi hari ini kita akan bermain peran ya. Nanti bayangkan teman-teman menjadi seseorang sesuai dengan yang sudah ditulis di kertas tersebut. Apa nih? Oh iya, suruh maju. Di penjara, Pak. Artinya perempuan ya, Pak? Ya wis, berarti ramane ya udah biungnya ya. Ramane. Sudah dapat semua ya? Oke. Teman-teman berperan, bayangkan menjadi tokoh ya. Sesuai dengan kertas masing-masing ya.
takut itu jatuh. Halo. Masih konsentrasi? Masih konsentrasi? Yang punya tangan kanan silakan angkat tangan kiri. Masih bingung ya, berarti kayaknya gara-gara menduanya ini ya, jadi kadang ngantuk ini. Oke, nggak apa-apa. Setelah ini nanti akan dibacakan skenario. Ya, Kebumen salah satu ancaman yang paling ini ya, yang paling potensial itu adalah gempa dan tsunami. Dengan Kebumen berada di wilayah yang memang berada di zona megatrust di selatannya ya. Itu berdasarkan kajian. Jadi nanti apa yang disampaikan itu sudah berdasarkan kajian dan sesuai dengan rencana kontingensi. Nah, disimak baik-baik ya, disimak baik-baik, nanti akan dibacakan oleh Pak Kabid ya, disimak baik-baik. Kenapa harus memahami itu? Supaya teman-teman paham apa yang harus dilakukan misalkan sebagai seorang TNI, sebagai Polri ya. Loh, tapi saya nggak pernah bergerak di bidang kebencanaan. Nggak masalah, kita mengajak teman-teman untuk berpikir ya, supaya lebih ada gambaran ketika suasana bencana itu seperti apa. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Tadi yelnya nggih, biar lebih siap lagi. Salam tangguh. Tangguh. Luar biasa. Sat. Kebumen. Tangguh. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Jamal, skenarionya kita bayangkan bersama. Jadi pada tanggal XXX bulan XX tahun 2000X telah terjadi gempa dengan kekuatan sebesar 8,7. Tidak, kita tidak menyebutkan tanggal XX bulan X tahun XX. Dengan pada pukul 9.35 dengan kedalaman 10 km dari dasar sungai, intensitas goncangan 8 sampai 8 mmi. Epicentrum berada di wilayah selatan Pulau X dan tepatnya di selatan Kabupaten X. Kita bayangkan dulu, jadi telah terjadi gempa seperti itu. Berdasarkan hasil perhitungan di dalam dokumen rencana kontingensi, maka kerusakan diasumsikan dari bencana itu, kerusakan itu diasumsikan jumlah penduduk yang terdampak langsung di 8 kecamatan. Jadi dengan adanya bencana tersebut, penduduk yang berdampak langsung ada di 8 kecamatan. Berdasarkan kajian resiko bencana tahun X adalah sekitar 27.729 KK yang terdampak atau 111.913 jiwa. Cukup banyak nggih? Nah, kita bayangkan. Terus terdiri dari 51.983 laki-laki, 58.930 perempuan. Jumlah penduduk terluka cukup banyak, sebanyak 785 orang. Bayangkan, ngeri sekali. Terdiri dari luka ringan 726 orang, luka berat 59 orang, dan meninggal 7.234 orang. Cukup banyak dengan adanya gempa tersebut. Sedangkan jumlah wisatawan domestik terdampak diperkirakan sebanyak 6.500 orang dan wisatawan mancanegara sekitar 100 orang. Ini nanti besok yang akan kita skenariokan sebagai gladi di lapangan seperti itu. Dari permasalahan tersebut, peran yang akan Anda lakukan, pertama mulai dari peringatan dini.
nanti tolong dijawab adanya skenario tersebut, apakah yang akan Anda lakukan sebagai peran tersebut. Jadi kegiatannya peringatan dini dari instansi yang berwenang, terus tujuannya untuk memahami prosedur peringatan dini. Jadi ketika ada bencana kita langsung ada peringatan dini. Nah, permasalahan yang perlu dibahas di malam ini itu bagaimana mekanisme rantai peringatan dini. Ada yang tahu? Mekanisme peringatan dini. Dari BMKG dulu? Nggih. Dari BMKG, monggo. Mekanisme peringatan dini. Cek. Pusdalop ya. Oke, monggo. Sesuai dengan rantai peringatan apa tadi Pak? Peringatan dini, BMKG akan memberikan sinyal kepada Pusdalop terkait bagaimana kejadian yang terjadi di lokasi. Seperti itu Pak. Oke. Terus ada lagi tambahan? Lagi ya? Tambahan lagi? Ada tambahan? Apa? Silakan. Ini nanti dilakukan penilaian ya, Pak Asisten. Ada nilainya dari keaktifan kegiatan ini. Monggo, ada tambahan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nambah. Ini dari Pusdalop ya Pak, menambahkan terkait tadi peringatan dini, bahwasanya Pusdalop yaitu menerima lalu mengolah dan meneruskan informasi peringatan dini kepada pihak terkait dan masyarakat, serta mengkoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan. Seperti itu Pak, kalau dari kami kelompok Pusdalop. Oke, itu dari BMKG dan Pusdalop. Nah, dari BMKG dan Pusdalop kita ingin tahu jawaban dari yang lain. Ya, walaupun ada bupati, ada TNI, Latsar dan sebagainya, kita ingin tahu jawaban yang lain. Monggo dari sisi sini bisa mewakili. Jadi diskusi ini aktif semuanya karena tidak tahu siapa yang akan itu. Setuju Mas, setuju. Ya, monggo dari potensi monggo. Sebelumnya kami dari Potensi SAR Pak. Jadi kalau awal itu kan ada pemasangan EWS atau Early Warning System. Nah jadi nanti nunggu sinyal dulu dari situ. Kalau memang kemungkinan ada sinyal yang memungkinkan nanti terjadinya bencana, nanti dari BMKG menginformasikan kepada BPBD provinsi atau BPBD daerah, kemudian nanti disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian nanti bakal ada evakuasi dan lain sebagainya, begitu. Oke, makasih. Dari sisi sini, Dinas Kesehatan ketika ada peringatan dini, apa yang akan Anda lakukan? Baik. Monggo, pendapat dari Dinas Kesehatan. Enggak. Benar kan? Jadi tidak tahu siapa yang akan ditunjuk. Monggo. Oke, jadi dari kami Dinas Kesehatan ini kan untuk menanggapi bagaimana adanya peringatan dini dalam bencana. Jadi Dinas Kesehatan tentunya akan mendapatkan sinyal dari pihak terkait seperti BMKG atau Pusdalop, dan informasi tersebut kami olah dan kami akan menyesuaikan dengan perkiraan seberapa besar dampak yang akan terjadi ketika pasca bencana. Tentu saja kami akan menyiapkan barang-barang yang diperlukan ketika nanti memang terjadi bencana.
Dinas Kesehatan bekerja sama dengan PMI dan nakes-nakes lainnya untuk siap siaga untuk turun ke lapangan langsung. Siap. Gitu, Pak. Setuju nggak dengan pendapat Dinas Kesehatan? Setuju. Setuju ya. Oke, monggo dari Pak Jamal. Oke ya, terima kasih. Tadi teman-teman sudah memiliki gambaran lah. Ketika ada informasi gempa dan gempa 8,7 yaitu dinyalakan. Nah, teman-teman sudah punya bayangan harus seperti apa, dan sebenarnya jawabannya mungkin sudah ada sedikit gambaran ya. Nah, tetapi sebenarnya itu harusnya bagaimana sih itu ya? Ini kan kayak tadi, ini kan misalkan PMI dan Dinas Kesehatan dan PMI ya, ketika ada sirine tadi, oh langsung siap siaga ya. Padahal juga memang di situ masih belum tahu ini gempanya sebesar apa, dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Bupatinya mungkin juga masih bingung karena belum ada data dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya bagaimana sih, ini penasaran ya? Oke, silakan Mas Bandri atau Mas Acong dulu untuk memberikan gambaran ketika peringatan dini diterima oleh instansi-instansi ini. Kira-kira hal pertama yang dilakukan seperti apa, Pak? Silakan. Baik. Terkait mekanisme rantai peringatan dini, tentunya yang pertama adalah dari BMKG. BMKG mengeluarkan peringatan resmi terkait kejadian gempa bumi. Berapa besaran skala Richternya, kemudian berdampak berapa MMI yang dirasakan di daerah tersebut atau masing-masing daerah. Kemudian diteruskan betul tadi, disampaikan otomatis ke Pusdalops BPBD Kabupaten. Yang nantinya dari Pusdalops BPBD Kabupaten itu akan diteruskan ke semua instansi atau di wilayah kerjanya. Ketika potensi gempa bumi, ketika gempa bumi yang berpotensi tsunami, otomatis nanti Pusdalops akan menekan tombol EWS-nya, yang alat EWS di masing-masing wilayah yang sudah dipasang itu akan berbunyi, dan kemudian akan terdengar suara sirene EWS tsunami. Nah, ketika terdengar EWS tsunami, berarti semua masyarakat sudah bisa langsung waspada atau mulai melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Termasuk semua dinas-dinas yang terkait, termasuk Dinas Kesehatan, TNI, kemudian TNI Polri, berarti siap untuk membantu evakuasi warga. Itu terkait rantainya, alur rantainya berarti dari BMKG ke Pusdalops dan diteruskan ke wilayah kerjanya masing-masing. Begitu ya, enggak dilanjut. Oke. Jelas nggih? Jelas nggih. Untuk permasalahan selanjutnya, jadi pertanyaannya, mekanisme aktivasi sirine gempa bumi dan tsunami dan evakuasi masyarakat serta evakuasi mandiri. Jadi bagaimana mekanisme evakuasi? Jadi pertanyaan, ketika di situ di salah satu tempat ada orang tua, orang sakit, terus balita, ada cewek cantik, apakah yang akan Anda lakukan dan siapa yang akan Anda tolong duluan dalam evakuasi ini? Monggo. Oke, monggo. Ini dari sini dulu. Yang pertama dievakuasi pastinya balita. Kalau evakuasi cewek cantik beda cerita, Pak. Beda cerita. Oke, makasih.
mekanismenya seperti apa? Ketika Anda melakukan evakuasi terhadap balita. Monggo. Iya lanjut. Ya, benar kan? Kelihatannya lagi santai, ternyata diberi pertanyaan. Evakuasinya, mekanismenya. Mekanismenya, Pak. Iya. Ketika jenengan lihat di situ ada balita pada saat terjadi gempa, apakah yang akan Anda lakukan? Bayinya saya gendong, Pak. Digendong? Saya bawa lari. Oh gitu. Oke. Ada yang setuju dengan pendapat ini? Informasinya bayinya akan digendong. Dia akan menolong bayi. Terus yang orang tua atau manula? Oke. Itu dulu itu. Monggo. Itu mbak-mbaknya itu. Tadi apa Pak? Yang lansia ya? Balita. Oh balita. Balita. Kalau bayinya sudah dievakuasi. Iya. Terus yang lansianya seperti apa? Mungkin kalau lansia kita lihat dulu ya, apakah sekiranya lansia usianya dalam sekitar 80 itu bisa jalan ataupun tidak, nanti baru bisa dievakuasi dengan ya kalau banjir nanti pakai apa itu rafting perahu. Nah itu. Terus ya kita tenangin lah Pak, tenangin bahwasanya ini sudah aman gitu loh. Yura dipopok. Itu ditenangin Pak kalau lansia sama balita gitu, soalnya kan ya panik takutnya nanti malah kena komplikasi stres gitu kan. Seperti itu Pak, kalau pandangan dari teman-teman ini. Siap. Bapak tadi apa Bapak pertanyaannya? Saya nge-lag Pak, maaf ya teman-teman, maaf. Enggak apa-apa. Jadi mekanisme evakuasi tadi kan ada lansia, orang tua, balita, cewek cantik, janda muda. Yang akan Anda lakukan seperti apa? Pertama yang dilihat itu kan dari kondisi daruratnya dulu ya Pak. Semisalnya memang ya di situ ada lansia, bayi, orang tua sama orang cantik. Semisalnya orang cantik ini yang sekarat, tentunya yang ditolong pasti orang cantik dulu. Karena dengan kondisi sekarat. Tepuk tangan yang kenceng teman-teman. Ketika ada cewek cantik sekarat pada saat terjadi gempa, itu yang akan dilakukan atau dievakuasi pertama kali. Setuju enggak? Enggak. Oke. Lanjut. Monggo. Ada yang lain? Ada yang lain. Monggo. Jadi kalau dari potensi SAR Pak, jadi kalau dalam evakuasi itu ada yang diutamakan dari kita potensi SAR yaitu kelompok rentan Pak. Oke. Nah, ya. Jadi kalau kelompok rentan itu misal case-nya banjir. Nah di banjir itu ada laki-laki, terus misal ada mas-mas, terus kemudian kakek-kakek sama ibu hamil. Mana yang perlu kita tolong dulu? Yang perlu ditolong adalah orang yang nggak bisa berenang. Nah itu case-nya adalah kelompok rentan. Tapi kalau case-nya tadi ya tetap bayi, karena bayi kan nggak mungkin bisa berenang toh. Bayi terus kemudian kakek-kakek yang sudah sakit, nenek-nenek yang sudah sakit, tapi yang memang orang-orang yang dia masih bisa bertahan atau kemudian bisa mengevakuasi sendiri ya kita maksimalkan orang yang tidak bisa evakuasi dulu. Begitu. Terima kasih. Cukup? Ada lain? Ada yang lain? Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Pendapatnya bagus semua ini. Tapi sedikit gambaran. Saya pengen tanya ke teman-teman terkait dengan siapa saja sih yang dimaksud dengan kelompok rentan. Balita. Satu-satu. Lansia. Balita. Ibu hamil. Balita. Bu hamil. Disabilitas. Menyusui. Di.
difabel. Oke, itu menjadi catatan teman-teman dalam bencanaan, baik entah itu nanti ancaman bencananya apa, yang diutamakan adalah kelompok rentan. Ya, tadi yang digambarkan mungkin betul. Kalau memang daerahnya daerah banjir dan tidak biasa renang, itu merupakan kelompok rentan. Tapi dilihat lagi, dia masih bisa untuk aktivitas tidak, karena beberapa fenomena yang terjadi ketika daerah banjir dan waktunya air sudah masuk ke rumah dengan ketinggian sampai 2,5 meter, teman-teman yang masih di dalam rumah itu bisa naik di atas gawangan atau di atas genteng. Oke ya. Nah, ini yang menjadi poin teman-teman. Kelompok rentan yang paling diutamakan. Urusan tadi ada janda muda, perawan cantik dan lain sebagainya, itu nantikan dulu. Dan mekanisme penyelamatan kelompok rentan itu manakala terjadi bencana itu nanti beda-beda teman-teman. Kalau banjir nanti seperti apa, kalau gempa seperti apa. Kalau kita di sini, andaikan kita di sini terus ada gempa dengan kekuatan yang tadi disampaikan di skenario, kekuatannya 8, sekian. Kira-kira teman-teman melihat saya, anggap saya sebagai lansia. Teman-teman langsung gendong saya, bawa kabur, atau teman-teman menyelamatkan diri dulu? Ya udah Mas, makasih lah ya. Hah? Iya. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Wah, tinggal wong tua. Ya udah sabar Pak, di situ aja. Oh, sabar di situ aja. Gitu. Saya juga panik. Ya. Ini kembali ke teman-teman TK ya. Manakala terjadi gempa, yang dilakukan adalah lindungi ke pala. Yang kedua, mencari tempat masuk kolong meja atau tempat yang aman. Ketiga, hindari pohon, tembok, kaca atau benda yang mudah jatuh. Keempat, narkoba. Yang keempat, iya sih benar. Yang keempat, lari ke lapangan terbuka. Manakala itu di tempat teman-teman ada di ruang terbuka. Dan teman-teman tidak bisa pasti ketika gempanya itu 8, sekian mengguncang wilayah kalian, teman-teman terus berusaha jalan atau berusaha lari, teman-teman akan jatuh, mencoba berangkat lagi, berdiri lagi, jatuh lagi. Dan itu menjadi satu catatan. Jadi nanti kalau sampai ada gempa di pesisir Jawa, di selatan Jawa, kalau gempanya besar, teman-teman berhenti dulu. Kan tempatnya luas nih di pantai. Berhenti sampai gempanya goncangannya berhenti, teman-teman kemudian melakukan evakuasi mandiri. Teman-teman tadi masuk ke Pantai Kembar ini, lihat kan arah jalur evakuasi. Manakala gempanya di sini, teman-teman tinggal ikuti terus jalurnya sampai utara. Dan besok kita geladikan sampai mana tempat evakuasi sementara. Mungkin seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, monggo. Oke. Sampai sempor. Siapa kita? Siapa kamu? Salah ya. Siapa kita? Oke, kembali ke jalan yang benar. Oke. Oke, tadi sudah ya, sirene sudah berbunyi ya, sudah ada koordinasi, terus tadi juga sudah membahas siapa yang harus dievakuasi pertama. Apakah mbak-mbak cantik atau mbah-mbah yang sudah sepuh ya, tadi sudah dibahas, setidaknya sudah ada gambar. Nah selanjutnya, ketika sirene itu sudah berbunyi ya, dan di situ adalah selanjutnya akan dilaksanakan evakuasi mandiri ya. Nah, bagaimana evakuasi mandiri itu bisa dilaksanakan dengan cara yang benar dan juga terstruktur? Maksudnya apa? Maksudnya gini, yang namanya evakuasi itu ya, itu kan tidak asal lari ya. Di sini tentu saja perlu koordinasi multi pihak, ada tanda-tanda rambut dan lain sebagainya. Ya kan? Itu bagaimana mekanisme itu bisa berjalan dengan baik? Silakan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Siapa yang belum tadi ya? Dari sisi pojok. Oh, pojok ini mana? Pojok siapa ini pojok? Ini Pak. Gedung hitam. Hah? Oh, BPBD provinsi Pak.
Atasan kita Pak itu Pak. Izin ya Pak, mungkin mewakili teman-teman dari BPBD Provinsi. Yang pertama, sebelum adanya evakuasi mandiri ini dilaksanakan, masyarakat juga harus perlu tahu dulu. Jadi dari instansi terkait bisa mengadakan penyuluhan terkait mitigasi bencana bagi masyarakat, supaya masyarakat mengetahui ketika ada bencana itu apa yang perlu dilakukan, harus kemana kita pergi. Jadi dari bekal itu bisa menjadi pedoman masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri. Selanjutnya ya dilihat dari potensi bencananya, dampaknya gimana. Kalau emang masyarakat tidak bisa, maka instansi seperti BPBD, SAR dan lain sebagainya ikut turun membantu untuk evakuasi. Kurang lebih seperti itu Bapak. Oke, tepuk tangan. Dari pendapat tadi, bagaimana tanggapan jenengan? Monggo. Ini siapa ini? Mas, mic-nya? Warga pesisir Pak. Oh, warga pesisir. Silakan. Saya pasrah Mas gitu. Oke, silakan. Pertanyaannya apa Pak? Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid adalah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh BPBD Provinsi. Yang disampaikan apa? Ya, yang pertama itu adalah mensosialisasikan berkaitan dengan hal-hal kebencanaan, mitigasi itu tadi ya. Yang kedua adalah menyampaikan juga berkaitan dengan apa, kapan, di mana harus berbuat apa. Jadi eksekusinya langsung. Satu. Kok aku? Ini kayaknya ada yang takut dengan mic kayaknya. Oke, yuk yang lain silakan. Silakan yang lain. Oke, kalau misalkan bingung nggak harus menanggapi, nggak harus menanggapi. Silakan. Mungkin punya pendapat lain nggak masalah. Silakan. Ayo. Bupatinya ini belum ngomong. Bupati sini ya. Bupati. Ini tadi apa Mas itu? Oh, pusat op ya. Nek Bupati beda ya. Silakan Pak. Silakan Pak Bupati untuk menyampaikan sambutan. Selamat malam teman-teman media. Guys. Wahai rakyatku itu. Silakan. Oke, dari Bupati akan menyampaikan informasi resmi Pak. Menyampaikan informasi resmi, tapi sebelumnya kami dari Bupati juga mengundang tim di media, baik dari media resmi dari pemerintah ataupun juga media resmi atau media swasta. Dan kemudian nanti dari Bupati mengadakan konferensi pers, lalu dari Bupati menyampaikan bahwa agar warga dihimbau untuk tenang Bapak selama proses evakuasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bupati juga mengedarkan informasi resmi secara persuratan kepada dinas-dinas terkait, kepada badan-badan terkait untuk bisa terjun langsung ke masyarakat dan menyiapkan apa-apa yang diperlukan seperti tempat evakuasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cocok belum jadi bupati ini? Oke ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah yang pertama mengumpulkan media dan memberikan statement resmi ya, supaya masyarakatnya tenang ya. Tentu saja nanti ini sebelum melakukan itu tentu saja sudah berdasarkan informasi-informasi ya. Ya dari ini biasanya rakor dulu di tingkat kabupaten ya, ada rapat dulu. Dan juga tadi apa namanya? Menginstruksikan jajaran OPD-OPD di kabupaten untuk ikut terjun langsung dalam proses penanganan bencana. Oke, silakan yang lain, satu lagi. Ayo. TNI mana TNI? Yuk, siap. Pak Dandim. Halo Dek. Halo Dek. Halo Dek.
Ini ngomongnya terkait dari mana dulu, Pak? Yang tadi evakuasi mandiri dan mekanismenya. Oh, dari evakuasi mandiri. Iya. Kalau dari evakuasi mandiri tadi saya setuju sama BPBD karena sebelum kita mengetahui, sebelum masyarakat itu tahu bencana itu kan sebelumnya ada sosialisasi terkait jenis bencana dan cara untuk menangani ketika terjadi bencana tersebut, sehingga nanti pada saat bencana itu tidak terlalu banyak merepotkan tim untuk evakuasi karena masing-masing itu orang itu sudah mengerti kemana arahnya dan apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Itu aja, Pak. Siap, terima kasih. Ya. Gimana? Oke. Tadi sudah 3 respon ya. Oke, kita akan tanya ke narasumber. Kira-kira gambaran umumnya itu seperti apa sih ya? Ya karena tadi mungkin masih ada yang teknis ya. Mungkin tadi benar mekanismenya mungkin belum dibahas. Silakan Mas Bantri. Baik, terkait mekanisme evakuasi ketika terjadi suatu bencana yang tadi sudah ada peringatan resmi dari BMKG bahwa terjadi bencana yang gempa bumi yang berpotensi tsunami dan alurnya tadi sudah sirine sudah berbunyi dan lain sebagainya. Kemudian alur mekanisme evakuasinya otomatis dari BPBD provinsi sebagai pengarah karena terjadinya misalkan berarti di Kabupaten Kebumen. Berarti BPBD provinsi sebagai pengarah untuk mengarahkan ke BPBD kabupaten yang nantinya Pusdalop juga akan menginstruksikan ke masing-masing instansi yang terkait, misalkan tadi ada TNI, Polri, potensi SAR, yang mana harus sudah punya rencana evakuasi. Nah, rencana evakuasi itu yang akan dilakukan mekanismenya, alurnya seperti apa? Berarti yang dari wilayah-wilayah yang terdampak tadi, yang berpotensi terdampak tsunami, berarti harus sudah jelas alur evakuasinya, sudah terpasang lampu jalur evakuasi, dan kemudian juga sudah ditentukan titik-titik tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir. Kebetulan di sepanjang pantai Kebumen dari timur sampai barat ini sudah ada kajian dari BMKG terkait jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir, dan juga golden time-nya. Masing-masing jalur evakuasi dari pantai sampai ke tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir itu sudah ada golden time-nya, berapa waktu yang diperlukan biar selamat menurut kajian dari BMKG. Nah, alurnya berarti nanti masyarakat harus mengikuti jalur evakuasi sampai ke tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir. TNI, Polri, potensi SAR, PMI maupun instansi yang lain siap membantu mengevakuasi warga yang ketika terjadi keadaan darurat pasti masih banyak yang panik. Nah, itu perlunya dukungan dari potensi SAR, TNI, Polri, dan instansi terkait lain terkait kebencanaan untuk membantu mengarahkan evakuasi warga biar kita sama-sama selamat. Begitu. Baik, silakan dilanjut, Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih, itu tadi pendapat dari narasumber. Untuk selanjutnya tadi kita kan proses peringatan dini. Ini role kedua di kegiatan tanggap darurat. Dari tadi yang memberikan informasi cowok semua, saya pingin pendapat dari cewek. Nggih, sebentar. Sebentar. Jadi gini, untuk kegiatan tanggap darurat, kegiatannya yaitu penetapan status tanggap darurat. Tujuannya untuk memahami mekanisme penetapan status tanggap darurat. Permasalahan yang perlu kita bahas, kita gabung saja dari 3 permasalahan ini, monggo nanti bisa ditanggapi salah satu. Yaitu kriteria status tanggap darurat
apakah para pihak mengetahui mekanisme penetapan status tanggap darurat dan apakah tim TRC provinsi merekomendasikan hasil kaji cepat sebagai dasar untuk menetapkan status tanggap darurat. Monggo dari cewek sisi sini dulu biar enggak ngantuk. Oh, kerudung hitam. Panitia baterainya satu mati. Mic-nya. Monggo. Saya ulangi lagi nggih. Kriteria status tanggap darurat. Yang kedua, apakah para pihak mengetahui mekanisme penetapan status tanggap darurat? Yang ketiga, apakah tim TRC provinsi merekomendasikan hasil kaji cepat sebagai dasar untuk menetapkan status tanggap darurat? Monggo dari sini. Ayo. Ayo. Sudahlah. Baca juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting menyampaikan. Nah, ini dulu. Kasih paham, kasih paham. Mau pulang. Udah boleh sih, boleh ngomong. Untuk kriteria status tanggap darurat bencana, yang pertama ada skala bencana melampaui kapasitas daerah, yaitu adanya banyak korban jiwa tinggi, terus banyak rumah sakit yang mengalami kerusakan berat. Yang ketiga itu fasilitas umum seperti jalan, tiang listrik yang roboh atau udah rusak. Yang kedua korban jiwa yang sudah terlalu banyak. Yang ketiga ada evakuasi atau penyelamatan mendesak. Jadi masih ada banyak korban jiwa yang masih terjebak di dalam bangunan atau hilang atau belum ditemukan. Yang kelima ada gangguan layanan dasar seperti akses air bersih, kan pas bencana alam rusak ya, begitu. Yang keenam ada butuh bantuan dari pemerintah pusat sih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ini. Masih lanjut. Ayo. Belajar menyampaikan. Tadi kan teman saya bilang kalau misalnya bakalan ada dari pusat ya Bapak. Nah, kami sebagai PMI itu juga bakalan berkoordinasi sama TNI Polri of course, sama juga nah terus juga sama tim SAR Bapak untuk kayak langsung terjun ke masyarakat dan melihat keadaan secara langsungnya gimana. Sudah. Thank you. Oke, yang lain? Yang mana ini? Yang mana? Baik Pak, jadi ini jawaban saya mungkin sepahamnya saya aja ya Pak atas pertanyaan yang tadi. Berdasarkan tanggapan dari teman-teman saya juga, jadi kami dari BPBD Provinsi pastinya kami akan mengarahkan kepada seluruh instansi yang harus turun pada saat penerjunan di lapangan itu, siapa aja seperti TNI, terus ada tim SAR, terus ada beberapa lagi yang harus terjun dan mungkin mengarahkan kepada untuk mengadakan prasarana dan sarana seperti tempat untuk evakuasi, karena pasti pada saat itu jumlah korban yang kita nggak tahu pasti
Kalau yang dari kita tahu kan pasti dampak dari terjadinya gempa atau tsunami itu pasti dampaknya lumayan banyak ya Pak. Terus itu mungkin salah satu kekurangannya pasti tempat untuk evakuasi, terus untuk tempat yang layak itu seperti apa gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke. Satu lagi ya. Cewek. Ya, satu lagi ini coba yang mana nih ya cewek yang belum ini? Itu pojokan. Itu sudah yang lain. Iya. Sudah. Iya yang lain yang lain. Mana yang belum ini? Ayo. Ini kayak mic panas aja ya ini siapa mau ini. Ini mau menyampaikan? Mana yang belum? Oke. Enggak apa-apa. Ini. Silakan, Mbak. Ya, enggak apa-apa. Ya kalau dari Dinas Kesehatan sendiri itu pasti menyiapkan seperti tandu. Menyiapkan seperti tandu untuk mengevakuasi para korban. Lalu juga bekerja sama tentunya dengan PMI yang sudah bertugas. Itu ya. Acong ya. Ya. Mungkin tadi ada yang masih perlu dijelaskan ya. Yang ditanyakan adalah berkaitan dengan mekanisme penetapan status darurat ya. Tadi mungkin ada gambaran berkaitan dengan jumlah korban, besarnya bencana dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya ini akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita. Silakan Mas Acong. Singgih salah. Yang ini salah ya. Yang ini salah. Oke, terima kasih Mas Jamil. Oke, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan kriteria status tanggap darurat bencana. Apakah semua bencana ketika banjir bisa kita statuskan sebagai tanggap darurat bencana? Tergantung apa Mas? Tergantung bencananya. Kalau banjir, contoh kalau banjir hanya 2 jam, 3 jam atau 1 hari, apakah dimunculkan status tanggap darurat? No. Yo, yes, ada korban, ada yang ngungsi sekitar 200 orang. Banjirnya surutnya sekitar 1 hari, 1 kali 24 jam atau 12 jam. Dimunculkan status tanggap daruratnya? Ayo, tadi kan ada materi tentang penanggulangan bencana ya. Ayo, kelalen kali. Oh, kelalen Mas. Iya, banyak tugas Mas. Oke, jadi kita tidak bisa yang namanya langsung ketika ada banjir, ada bencana memunculkan status tanggap darurat bencana. Ada kriterianya. Ya, ada kriterianya. Status tanggap darurat biasanya paling pendek berapa hari? 7 hari. Paling panjang? Ya, kalau nanti tergantung bencana ya. Kalau banjir biasa sampai 14 hari. Kalau nanti gempa kayak di Palu dan sebagainya bisa bertahun-tahun. Karena sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Oke ya? Paham? Ya, jadi tidak semua kriteria status tanggap darurat itu dimunculkan. Mas, banjir di perbatasan Kebumen dan Purworejo, tapi 2 jam surut nih. Apakah perlu? Tidak. Yang perlu hanya dikaji, kaji cepat. Oke? Datanya diminta. Oh ya, banjir karena apa? Terus ada jumlah jiwanya tidak, luka, meninggal atau hilang, terus ada kerusakan tidak, itu dicatat. Tapi status tanggap daruratnya tidak muncul. Kalau kejadian luar biasa yang memang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta menimbulkan dampak bencana, itu baru dimunculkan status tanggap darurat. Ini dampaknya banyak, tapi karena airnya surutnya cepat, maka tidak dimunculkan. Begitu? Paham? Oke, terima kasih. Monggo Pak Kabid. Nanti disampaikan. Oke. Untuk materi TTX sebetulnya masih cukup banyak, tapi tadi dibatasi sampai jam 9:30 ya. Jam 9. Nah, selanjutnya
kita akhiri dulu ya materi TTI dari kami tim TTI. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada penjelasan terkait dengan besok acara simulasi ya. Dari teman kami yang akan menjelaskan. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Sebetulnya mau saya yang menjelaskan, tapi karena ada rekan saya dua yang saya berikan ke Mas Bandrio.